Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Tayyib ayyuhal ashab, lailatukum sa'idah. Idatun mubarakah. Idah mubarak. Aywa, alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an? Ya, bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Tayyib. Qad bahasna bil ams, kemarin kita sudah membahas fi ma yata'allaq bi fi'il lazim wa kadzalika al muta'addi, al farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya. Secara singkat kalau dilihat dari segi siapa ini yang berisik ya? Secara singkat kalau dari segi terjemah ya fi'il lazim itu tandanya kosakatanya itu merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh anggota badan seperti koma, berdiri. Kalau demikian itu tidak membutuhkan objek. Zaid berdiri, sudah titik. Fariha bahagia. Siapa Zaidun Zaid? Titik. Zaid bahagia. Tapi kalau digunakan oleh sebagian anggota badan, maka itu nanti membutuhkan objek. Misalnya sami'ah, mendengar. Harus ada sesuatu yang didengar. Sami'ah Zaidun khabarat. Zaid telah mendengar berita. Misalnya lagi nadhara Zaidun, misalnya lagi hmm, misalnya lagi taroka, meninggalkan. Siapa Zaid? Zaid kita banding kitab-kitab, yaitu kitab. Zaid meninggalkan kitab. Ada sesuatu yang ditinggalkan. Itu sedikit gambaran terkait materi yang kemarin dan juga bagaimana caranya membuat atau membasyaratkan kalimat yang awalnya misalnya merubah menjadi dirubah, menolong menjadi ditolong. Bagaimana membasyaratkannya jadi mudah sekali. Ketika itu berupa fi'il maklum, maka harokatnya tetap nasoro. Ketika majhul tidak diketahui orang yang melakukan, maka tinggal diganti harokatnya. Yang pertama di dhammah, kemudian sebelum akhir itu di kasroh. Misalnya nasoro menjadi nusiro. Fataha menjadi futiha. Dakhala menjadi dukhila. Kalau fi'il mudhari yakni yang kemarin duma awaluhu, kalau bahasa Arabnya duma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari duma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Di doma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Yang asalnya yansuru sedang menolong, kalau yunsoru ditolong, sedang ditolong. Ya. Yaftahu membuka, yuftahu dibuka. Yakra'u membaca, yukra'u dibaca. Yang duru melihat, yung doru dilihat. Hadihi al-madah qad bahasnaha bil ams. Ini adalah materi yang sudah kita pelajari kemarin. Wal'an nahnu nastamiru al-madah al-jadidah. Kita akan belajar tema yang baru. Ma yata'allaq bi al-mu'rab wal mabni, yakni yang berhubungan dengan mu'rab atau mabni. Dan mabni ya, bukan mabni, bukan atau. Mu'rab dan mabni. Baik. Ini merupakan peta konsep ya teman-teman. Peta konsep tidak
tidak akan saya jelaskan semuanya ini, melainkan di sini akan dibahas satu persatu di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya. Namun perlu saya jelaskan terlebih dahulu apa perbedaan mu'rab dan mabni. Jadi gini teman-teman, mu'rab itu kalimat yang bisa berubah harokat akhirnya karena ada amil yang memasukinya. Jadi taghyirul awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Jadi mu'rab itu kalimat yang bisa berubah harokat akhirnya disebabkan ada amil atau sesuatu yang menyebabkan dia itu berubah. Suatu misal, al-faslu. Bisa dibaca al-faslu, bisa dibaca al-fasli, bisa dibaca al-fasla. Tinggal dia itu jadi apa? Tinggal kedudukan jadi apa? Misalnya al-faslu, berarti misalnya al-faslu nadifun. Kelas itu bersih. Al-faslu di situ menjadi mubtada. Misalnya menjadi fasli, misalnya raja'tu au dhahabtu ilal fasli. Saya pergi ke kelas. Ilal fasli sudah menjadi kasroh, bukan lagi dhammah. Misalnya kalau jadi fathah, dakhaltu al faslah. Saya masuk kelas. Nah, itu bisa berubah. Yang pertama bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Misalnya lagi yaktubu. Yaktubu itu bisa yaktuba, bisa yaktube. Ya. Tinggal penyebabnya itu apa? Nah, ini termasuk mu'rab. Kalimat yang mu'rab yang bisa berubah likhtilafil awamil ad-dakhilah 'alaiha. Lafdan au takdiran. Jadi perubahannya itu bisa ditentukan karena ada sebabnya. Ya, teman-teman. Kayak misalnya yaktuba. Misalnya yaktubu dulu. Dia agak berubah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang merubahnya. Tidak ada amil yang memasukinya. Misalnya yaktuba. Kapan yaktuba? Ketika ada amil. Termasuk amil apa? Amil nawasib. Yang an, lan, idan, kai. An, lan, idan, kai itu nanti merubah harokat akhirnya. Yang awalnya yaktubu menjadi yaktuba. Misalnya uridu an aktuba. Kemasukan an maka harokat akhirnya berubah menjadi apa? Menjadi fathah. Misalnya lam yaktub. Lam yaktub. Yang pertamanya fathah kemudian berubah menjadi sukun karena kemasukan amil jawazim. Karena ada amil yang merubah harokat tersebut. Itu namanya mu'rab teman-teman. Bisa al-madrasatu, al-madrasati, al-madrasata. Bisa berubah. Nah, ketika sudah kita ketahui ada kalimat yang harokatnya bisa berubah, tentu ada kalimat yang harokatnya tidak bisa berubah, teman-teman. Misalnya, huwa. Huwa ya tetap huwa. Nggak bisa huwu, nggak bisa huwi, nggak bisa hu. Atau disukun gitu, nggak bisa. Misalnya lagi, misalnya lagi hia. Nggak bisa hiyi, nggak bisa hiu. Dalika. Dalika, ya. Dalika. Dalika ya dalika. Bukan daliki. Ya. Nggak bisa daliki, nggak bisa daliku. Dalika ya dari sananya emang dalika. Walaupun dia kemasukan apapun ya, kemasukan apapun, tetap dia itu harokatnya tetap. Nah, misalnya lagi fathah. Fathah itu mabni, mabni. Ya, tidak bisa berubah. Kecuali ada yang menyebabkan dia berubah. Tapi tetap nanti perubahannya itu menjadi mabni. Nanti saya jelaskan lebih lanjut habis ini. Nah, terkait mu'rab dan mabni. Ya, sebentar aja ini terkait mu'rab dan mabni, mungkin teman-teman sudah ada gambaran sedikit terkait mu'rab dan mabni. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama mabninya fi'il madi. Oke, jadi sementara ya teman-teman sementara al-farqu baina al-mu'rab wa mabni. Teman-teman tahu perbedaan antara mu'rab yang mabni. Mu'rab kalimat itu mu'rab atau kalimat itu mabni. Gitu ya teman-teman ya. Dari sini ada yang ditanyakan?
Hal indakum as-su'al? Tayyib. Ukhti Hanifah, tafadhali. Afwan Ustaz, Mm-mm. kalau haula itu termasuk mabni Ustaz. Termasuk na'am, mabni. Syukran Ustaz. Afwan. Di sini itu ada dijelaskan sedikit. Domir. Domir itu mabni. Setiap isim domir itu mabni. Kayak huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu domir. Nah, domir itu pasti mabni. Kemudian isim mausul. Alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati, allai. Dan itu juga mabni. Dia tidak bisa berubah. Misalnya isim isyarah di sini. Dalika, dalikuma, dalikum, tilka, tilkuma, tilkunna, ulaika. Itu mabni. Istifham kayak hal. Hal. Nggak bisa hali, nggak bisa halu. Tetap hal. Hal ya hal. Harokatnya tetap sukun. Nggak bisa berubah. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan rincian dari apa ini peta konsep yang ada di layar teman-teman ini. Nanti bisa dilihat sambil bisa dilihat contohnya. Oke, Mafi? Nggak ada? Mutakhir? Bingung? Ya, harus bingung. Karena belum belum selesai penjelasannya. Hanya sekilas saja. Yang penting teman-teman tahu perbedaan antara mu'rab sama mabni. Pak, gimana caranya kita ketahui dia mu'rab mabni? Ya, minimal hafal mana yang mu'rab, mana yang mabni. Tetap dikembalikan ke awal tadi. Alaikum bil hifdz. Harus menghafal. Ya, setidaknya banyak banyak membaca itu. Tayyib, Nastamir, saya lanjutkan. Oke. Mabninya fi'il madhi. Nah, fi'il madhi ini dia itu mabni, teman-teman. Dia bisa mabni fathah, bisa mabni sukun, bisa mabni dhammah. Artinya dia fathah ya tetap fathah, nggak boleh berubah. Sukun ya tetap sukun, nggak boleh berubah. Dhammah ya tetap dhammah, nggak boleh berubah. Ini yang disebut mabni. Nah, kapan dia mabni fathah? Kapan harokatnya dia harus fathah? Yang pertama, tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Misalnya nasoro, dahola, horoja, nadoro, fataha, sami'ah, kataba, rottaba, jamaah, fariha. Harokatnya akhirnya itu pasti fathah. Kalau tidak bertemu dengan apa-apa. Itu salah satunya. Yang kedua, bertemu dengan tak taknis. Tak taknis ini yang menunjukkan perempuan. Misalnya, nasoro zaitun. Ketika zaitnya diganti perempuan menjadi nasorot. Nasorot Aisyatu. Nasorot Hanifatu. Nasorot Faiza. Nasorot Fauza. Gitu ya teman-teman ya. Jadi taknya ini menunjukkan perempuan. Ini nanti digunakan ketika berbicara dan juga menulis atau membaca Arabkan. Jadi kalau fa'ilnya orang yang melakukan itu berupa mu'annas perempuan maka yang sebelumnya nasoro ditambah tak taknis. Nah, di sini harokat akhirnya harus fathah. Nggak boleh fatahid, nggak boleh. Fatahud, nggak boleh. Tetap fatahat. Kita teman-teman ya. Tayyib. Astamir ya. Oke, tayyib. Anak Astamir. Oke. Bertemu tak taknis. Bertemu tak taknis. Tak taknis yang saya sebutkan tadi. Kemudian bertemu domir alif tasniyah. Ini adalah yang menunjukkan dua orang. Misalnya gini teman-teman. Dua laki-laki itu sedang minum. Bahasa Arabnya gimana? Syariba zaitun. Syariba ar-rajulani. Misalnya gitu. Syariba ar-rajulani. Jadi secara arti fataha itu artinya dua orang yang telah membuka. Nah,
Ketika dia bertemu dengan domir alif tasniah, ya, menunjukkan dua orang ini, dia harus wajib tetap harokatnya tetap fathah. Nggak boleh fatahi, nggak boleh fatahu. Dia tetap fathah, teman-teman. Nah, ini mabni fathah. Yang kedua, kapan mabni sukun? Yang pertama bertemu domir tak mutaharrikah. Jadi bertemu tak yang berharokat. Misalnya fatahta, fatahti, fatahtu. Itu nanti sukun, teman-teman. Nggak boleh fatahatu, nggak boleh. Fatahati nggak boleh. Fatahata nggak boleh. Harus disukun sebelumnya. Fatahtu, fatahta, fatahti. Gitu. Bisa digambarkan ya, teman-teman ya. Nah, itu namanya mabni. Nggak boleh berubah harokatnya. Tetap. Sukun ya sukun. Kemudian bertemu dengan domirna. Domirna. Misalnya fatahna. Fatahna. Harokatnya dia sukun ya. Sukun. Nggak bisa fatahana, fatahani, fatahana, fatahuna, fatahina. Nggak boleh. Harus sukun. Fatahna. Gitu teman-teman. Kemudian bertemu dengan nun jamak niswah. Ini yang menunjukkan banyak perempuan. Misalnya fatahna itu secara arti mereka perempuan telah membuka. Banyak perempuan. Jadi perempuannya ada tiga yang telah membuka Al-Quran misalnya. Fatahna Al-Quran. Gitu. Nah, ini yang mabninya mabni sukun. Kemudian kapan mabni dhammah? Ketika bertemu wawu jamak. Wawu jamak ini wawu yang menunjukkan arti jamak. Banyak. Laki-laki. Misalnya nasoru itu artinya mereka laki-laki telah menolong. Mereka artinya lebih dari dua. Banyak. Dahabu, dakholu, khoroju. Misalnya lagi katabu, nadzomu. Nah, ini dia nanti memberi dhammah. Kapan? Ketika bertemu dengan wawu jamak. Oke, ini sedikit gambaran teman-teman terkait mabni fathah. Kalau secara arti bahasa, fathah ini, fathah, artinya dia laki-laki satu telah membuka. Fatahat, perempuan satu telah membuka. Fataha, dua orang telah membuka. Fatahat, fatahta, kamu telah membuka. Fatahna, kita telah membuka. Fatahna, tanpa alif, itu mereka perempuan telah membuka. Fatahu, mereka laki-laki telah membuka. Ini terkait mabni, teman-teman. Terkait mabni. Harokatnya nggak boleh berubah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di layar ini. Tapi kalau teman-teman bingung, misalnya ya bingung, kalau bingung, misalnya minimal itu teman-teman tahu terjemahnya aja, minimal. Saya akan sedikit memberikan gambaran terkait penerjemahannya aja ya. Tapi terkait harokatnya ini nanti harus dilihat ininya. Ya, tak kasih tahu perubahan dari kalimat itu. Kok bisa gitu sih? Fatahah, fatah, fatahat, fataha, fatahna. Ini dari sini teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Bang Tur, kelihatan? Bang Tur, Amlah, kelihatan apa tidak? Manzur Ustaz. Oke, Bang Tur. Teman-teman ada yang tahu isim domir? Huwa humahum? Tahu semua ya? Ada yang nggak tahu? Tahu. Teman-teman ada yang nggak tahu? Huwa humahum, ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Tahu semua ya? Oke. Itu dari sini teman-teman. Kalau secara lengkapnya, tadi kan terpisah-pisah. Ini secara lengkapnya dari sini. Nasoro, 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 nasorat. Kalau dilakukan, nasota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasorotum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Ini sorof teman-teman. Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'adak. Nah, saya berikan sedikit terjemahannya ya. Nasoro ada alifnya. Mereka berdua telah menolong.
itu nasoru ya, yang mabni dhammah karena bertemu wawu jamak. Mereka laki-laki telah menolong. Nasorot, dia perempuan telah nasorna, mereka perempuan telah menolong. Nasorta, kamu telah menolong. Nasortuma, kalian berdua telah menolong. Nasortum, kalian banyak telah menolong. Nasorti, kamu perempuan telah menolong. Nasortuma, kamu berdua telah menolong. Nasortuna, kalian telah menolong banyak. Kalian perempuan posisinya banyak. Nasortu, saya telah menolong. Nasorna, kita telah menolong. Nah, ini perubahan dari yang asalnya nasoro ya menjadi sampai nasorna tadi. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna itu sampai akhir. Nah, itu tadi yang di tabel tadi sebelumnya yang ada di nahu nahu tadi itu diambil dari sini teman-teman. Ya minimal ya. Ya minimal maksimal teman mati ini. Kemudian teman-teman tahu kalau fi'il mati itu dia itu mabni ya, mabni tidak bisa berubah kecuali dia bertemu dengan wawu jama, bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, bertemu dengan yang tadi Ustaz sebutkan. Lah ini yang telah Ustaz sebutkan. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mafi? Oh, dengan siapa? Ini kok pertanyaan pribadi nih yang ada di kolom chat ini malah, bukan materi ini. Dengan siapa anti belajar kata Syaifullah? Ini kalian ini yang chat-chatan ini. Tayyib. La ahad minkum, tidak ada satupun mutahayyir, bingung. Bingung, Ustaz. Aywa, bingung. Emang harus bingung. Karena ini momoknya emang. Momoknya bahasa Arab itu nahwu. Ya, tadi se, se apa ya, sesingkat yang apa saya sampaikan itu minimal teman-teman tahu perbedaan mu'rab sama mabni. Tadi ya saya jelaskan pelan-pelan. Kalau misalnya masih bingung, siapa ini yang bunyi ini? Kalau masih bingung, ya nggak apa-apa. Karena ilmu itu bukan dari saya pahamnya, langsung karena dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini teman-teman tidak paham, tapi ketika kapan waktu belajar lagi itu bisa paham, insya Allah. Pokoknya teman-teman tidak asing antara ma'rab sama mabni. Mu'rab bisa berubah harokat akhirnya, mabni tidak bisa berubah. Gitu. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada minimal minim, teman-teman itu hafal ini, hafalkan ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ini penting banget untuk ngomong. Misalnya, saya telah menolong. Berarti nasortu. Kita telah menolong nasorna. Kamu perempuan telah menolong nasorti. Itu. Nasorot. Nasorot. Itu perempuan, satu perempuan yang telah menolong. Nah, ini tasrifannya teman-teman. Ya, kayak rumus gitu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Misalnya merubah dari kata ba.
Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Misalnya. Dakhala, dakhala, dakhalu, dakhala, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Nah, itu. Dari situ. Minimal minim ya. Minimal minim. Tayyib. Mafi as-soal. Nggak ada pertanyaan? Mau tanya Ustaz, Siapa ini? Winarto Ustaz. Naam. Tafadhal. Ustaz, Ustaz, kalau mau nambah vocab caranya gimana Ustaz ya? Saya kan backgroundnya nggak pernah belajar bahasa Arab nih, jadi Ya. kata-kata yang dasar ini saya banyak nggak ngerti ini. Vocabnya dikit sekali saya. Menghafal. Tak kasih itu ya. Tak kasih apa? Tak kasih kamus. Ya boleh Ustaz. Saya coba download cari-cari kok nggak ini apa belum ketemu yang ini Kompas. Yang gimana? Saya cari di Play Store, Ya. download kamus kemarin, eh, belum nemu. Nih, tak kasih kamus. Silakan dilihat itu. Oke. Oh ya. Syukur Ustaz. Afwan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalau belajarannya offline ya, belajarannya offline. Itu minimal 1 bulan hafal 2000. Kemudian pertemuannya itu 7 kali pertemuan 1 hari. Kalau mungkin teman-teman ada yang minat untuk belajar offline gitu teman-teman. Tayyip, gak ada yang tanya? Mafi, ada yang bisa mentasrif? Kayak fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altu, ma fa'altu, fa'alti, fa'altu, ma fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Tidak Ustadz, Masya Allah, ini fi'il madi majhul apa Ustadz? Bukan, mana mabni majhul? Tak ada sini. Ini namanya mabni maklum. Mabni majhul kemarin beda lagi. Kalau ini itu mabni fathah. Mabni fathah artinya dia fathah terus. Memberi sukun dia sukun terus, memberi domah dia domah terus. Itu. Tayyib, lahat, gak ada yang tanyakan? Oke, tayyib, afwan. Saya Astamir, saya akan lanjutkan ya. Nah, mu'rab dan mabni pada fi'il mudhari. Nasoro kan fi'il madi, yansuru fi'il mudhari. Nah, di sini ada mu'rab, ada mabni. Kapan dia mu'rab? Yang pertama, perhatikan ya teman-teman ya. Yang pertama, kapan dia mu'rab? Artinya dia bisa berubah ya harokat akhirnya ya. Mu'rab itu harokat akhirnya bisa berubah. Kapan? Yang pertama, ketika dia rofa. Rofa itu salah satu tandanya adalah domah. Kapan? Ketika tidak kemasukan amil nawasib atau amil jawazim. Jadi tidak kemasukan anlan idankai atau lam lanahi. Maka dia harokatnya domah. Yaktubu. Ini yang sempat saya singgung di mukadimah tadi. Kemudian mu'rab nasab, i'rab nasab ketika kemasukan amil nawasib. Contohnya amil nawasib kan kemarin di awal kali pertemuan terkait membahas huruf ada an, lan, idan, kai, hatta. Misalnya hatta yaktuba, yaktuba, bukan yaktubu lagi, tapi yaktuba. Lai yaktuba, layan surah, laya doriba, laya kro'a, ayan surah, ayas ta'mala, ayah mila, ayam saka. Apa itu? Tayyib. Itu ketika kemasukan amil nawasib. Ketika kemasukan amil jawazim yang menjazmkan maka i'rabnya sukun.
Misalnya kayak lam. Lam yaktub. Harokatnya sukun, teman-teman. Dia berubah. Kenapa? Karena kemasukan amil jawazim. Kapan harokatnya menjadi fathah? Ketika kemasukan amil nawasib. Kapan harokatnya tetap domah? Ketika tidak kemasukan apa-apa. Maka harokatnya tetap domah. Ya, teman-teman ya. Terkait mu'rob. Ada yang tanyakan? Maaf ya Ustaz. Mafi. Oke, tadi saya lanjutkan ya. Oke. Kemudian mabni. Mabni di sini dibagi menjadi dua, yang fi'il mudhari, ada mabni fathah, ada mabni sukun. Kapan mabni sukun? Ketika bertemu dengan nun taukid. Nun taukid ini nun yang menunjukkan arti penegasan. Nun yang menunjukkan arti penegasan. Ya. Misalnya di sini ya nun taukid ada dua, nun taukid khafifah sama nun taukid sakila. Bedanya kalau khafifah itu lebih ringan bacanya. Kalau sakila itu ada tasydidnya. Nah, tasydid ini orang Arab kalau membaca dengan tasydid itu tidak bilang berat, makanya dinamakan nun sakila. Kalau khafifah itu ringan. Kalau dari segi terjemah itu sama aja. Misalnya lam yaktuban. Lam yaktuban, sungguh dia tidak akan menulis. Lam yaktubanna, sungguh juga dia tidak akan menulis. Sama-sama taukid, sama-sama memberikan apa ya, penegasan ya. Sama-sama memberikan penegasan. Nah, itu mabninya mabni fathah. Baknya itu ya. Baknya. Jadi mabni itu dilihat dari harokat akhirnya, teman-teman. Harokat dari akhirnya. Misalnya kayak fathah. Yang dilihat itu haknya itu loh, teman-teman. Harokat akhirnya. Nah, harokat akhirnya kok nggak bisa berubah sama sekali. Itu namanya disebut mabni. Jadi yang bukan yang tengah ya. Bukan yang awal. Tapi yang akhir. Ya, teman-teman ya. Yang akhir. Misalnya kayak tadi fatahu. Fatahu. Itu yang jadi patokan yang mana? Yang wawunya itu. Yang haknya itu. Fatahu. Yang jadi patokan haknya. Huruf ketiga. Kan ada fataha. Fataha. Hanya ini, haknya ini yang jadi patokan. Apakah dia fathah, apakah dia sukun, ataukah dia doma. Kalau dia doma, maka mabni doma. Karena tadi apa? Kemasukan wawu jama. Fatahu gitu. Bukan yang tengah ya, teman-teman. Bukan yang tengah, apalagi yang awal. Yang jadi patokannya apa? Yang akhir. Saya lanjutkan lagi. Mabni sukun. Kapan mabni sukun? Nah, ketika bertemu nun jamak niswah. Yang menunjukkan arti pertemuan. Yang menunjukkan arti perempuan. Perempuan banyak. Contohnya, yaktubna, taktubna. Mereka, mereka atau kalian sedang menulis. Banyak. Tapi posisinya yang nulis itu perempuan. Kalau demikian maka harus disukun baknya. Kenapa ke baknya, Pak? Ya, yang jadi patokan yang ketiga. Kata bak. Baknya ini yang jadi patokan. Gitu ya, teman-teman ya. Itu namanya mu'rob sama mabni. Ada yang tanyakan? Afwan, Ustaz. Nah, Yang suran itu termasuk fiil itu, Ustaz. Fiil mudhari, Ustaz. nah, termasuk fi'il mudhari. Karena dayaknya. Salah satu tanda fi'il mudhari itu diawali oleh 4 huruf. Dulu pernah saya sampaikan. Anita. Alif, nun, ya, ta. Kalau ada kata kerja di awal ini, itu namanya fi'ilnya fi'il mudhari. Misalnya ansuru, yansuru, tansuru, nansuru, itu namanya fi'il mudhari. Didahului oleh salah satu huruf mudhari'ah. Syukran, Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan. Amin. Wa iyyaki. Jazakallah. Ditanyakan?
La ahad minkum? Bingung bahasa Arabnya Ustaz. Bingung, mutahayyir. Mudahai. Iya, mutahayyir. Kuntu mutahayyiron, saya bingung. Tapi dari kebingungan itu teman-teman, setidaknya teman-teman itu ada salah satu materi yang teman-teman paham. Oh, mabni itu gini. Oh, mu'rab itu gini. Oh, mu'rab itu harokat akhirnya itu bisa berubah. Disebabkan karena ada sesuatu yang merubah. Di antara sesuatu yang merubah itu amil nawasib. Amil nawasib. Tapi teman-teman pemahamannya itu harus runtut emang. Dulu di awal sudah pernah saya sampaikan ada huruf yang mana amil nawasib. Ini nih. Kalau mau flashback ini. Huruf yang menasobkan. Nah, ini. Ini namanya nawasib. Ini namanya menjadikan fi'il mudhari itu fathah. Ayan surah. Yang awalnya yang suruh menjadi yan surah. Karena kemasukan salah satu amil nawasib. Amil jawazim kayak lam, lama, alam, alama. Misalnya lam yansur. Nah, gitu. Harus disebut amil. Oh. Oh. Ayo syukur Ustaz. Minimal Sip. kalau bingung kan berarti berpikir Naam, sahih. Al-mutahayyir yadullu ala annahu yatafakkaru. tafakkar. Ayo. Ada. Oh, ini mau tasrif. Coba. Saya kirim ya, tasrif. Lah, ya, bentar ya. Oke, itu sudah saya kirim. Itu namanya kitab Sorof. Fi'il mudhari ana sudah hafal sedikit. Ya, yang suroni, yang suruna. Tapi teman-teman itu buat kalangan sendiri ya teman-teman ya. Jangan di-share-share ya. Ya, Ustaz. Nah, nah itu namanya Sorof yang sempat saya kasih linknya itu. Oke, Tayyip, kalau nggak ada saya lanjutkan teman-teman. Tayyip Ustadz Nah, Sukrojo. lanjut Ustaz. Ayo. Karena emang di samping kita belajar kawaid, ini namanya kawaid teman-teman. Di samping kita belajar kawaid, kita emang harus punya kosakata teman-teman. Nggak bisa kalau kita belajar grammar misalnya tanpa kita mempunyai pembendaraan kosakata. Boleh? Bentar. Ada yang mau mentasrif? Coba mentasrif. Mau mentasrif mana? Uti Mana? Hanifah? Yanifa, Yang fi'il yang film mudhari. mudore. Ini sinyalnya agak lemah. Halo? Halo? Uti Hanifah, anti mai?
Afan Ustaz. Ayo, tasrif fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari Ustaz. Mudhari'. Oke, tayyib. Nih, yuk coba. Jaribi, coba. Yang mana Ustaz? Yang ini. Ya, yang suruh. Yansurani, yansuruna, tansurani, yansurna, tansurani, tansurna, ansuru, ansuranna, Ustaz. Eh, Nansuru. Nansuru. Tahu perbedaan dari terjemahnya dari 12 ini? Ada Ustaz? Tahu terjemahnya? Kurang Ustaz. Apa? Tidak? Belum? Belum Ustaz. Oke. Coba teman-teman perhatikan ya. Saya terangkan ya, walaupun di sini materinya nggak disebutkan di kitabnya itu. Saya jelaskan. Yang suruh ini artinya dia laki-laki sedang menolong. Yang suroni, dia laki-laki berdua sedang menolong. Yang suruna, mereka laki-laki sedang menolong. Oke. Ini itu, kenapa kok gitu? Karena dia itu menyimpan domir. Ada huwa. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anta, coba anta. Kan anta kan misalnya adhabu menjadi tadhabu. Ansuru menjadi tansuru. Loh, ini di sini ada tansuru. Karena domainnya anta. Kalau teman-teman sudah hafal terjemahnya huwa huma hum ya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, teman-teman pasti bisa menerjemah ini. Yang pokoknya awal asli akar katanya atau terjemahnya menolong, tinggal nanti disesuaikan dengan domirnya. Ana menjadi ansuru. Ansuru saya sedang menolong, nansuru kita sedang menolong. Nah, itu dia perubahan dari maknanya. Jadi teman-teman, pertama yang perlu diketahui atau perlu dipahami dan perlu dihafal juga, harus tahu terjemahnya huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ketika sudah selesai, itu nanti baru teman-teman bisa menerjemah ini. Huwa yansuru, huma yansuroni, hum yansuruna. Ya. Anta tansuru, antuma tansurani, antuna yansurna. Tayyib. Hiya huma hunna. Nah, afwan. Hunna di sini yansurna. Anti antuma antunna. Hiya huma hum. Dari sini huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Fahimtum kalami? Paham tuh. Insya Ayo. Allah. Allah. Benar. Tayyib. Teman-teman bisa kalau mau beli kitabnya yang ada di share tadi itu. Saya juga nggak tahu itu yang jual siapa. Saya tinggal nge-share aja yang paling murah. Tayyib. Nah, nunastamir kalian. Kita lanjutkan apa tidak ya? Ustadz tanya Ustadz. Ustadz itu kan mufrad. Kalau jamaknya apa Ustadz? Asatid, Asatid. Kalau ustadzah jamaknya Ustadz? asatidat, Asatidat ya. Baik, syukran Ustadz. afwan. Tilmidun, tilmidani, talamid. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Macam fi'il mudhari serta tanda i'rabnya. Fi'il mudhari itu ada 3 jenis. Yang pertama sohe akhir. Sohe akhir itu apa? Sohe akhir itu kalimatnya itu akhirannya tidak terdapat huruf ilat atau dalam kalimatnya itu tidak terdapat huruf ilat. Nah, huruf ilat itu apa? Huruf ilat itu antara lain wawu, alif, ya. Ini namanya huruf ilat. Kalau dalam suatu mufradat ya, suatu kata kerja, kok ada wawunya misalnya, maka di situ terdapat huruf ilat. Kalau nggak ada wawu, nggak ada alif, nggak ada ya, namanya soheh. Soheh akhir artinya akhirannya tidak terdapat huruf ilat. Nah, ketika tidak terdapat huruf ilat, maka i'rob, tanda i'robnya itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Rofa, i'robnya bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Ini yang sedikit tadi Anas singgung ya.
Terkait fi'il sahih akhir, teman-teman ada yang ditanyakan? Misalnya, saya tanya wis. Kola, itu sahih akhir atau bukan? Sahih akhir apa bukan? Iya, Ustaz. Iya, Bukan. bukan. Karena ada alifnya. Kola. Oh. Misalnya, eh Roma. Dia sahih apa bukan? Bukan. 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 Misalnya, nama. Sahih bukan? Bukan. Bukan. Kalau bukan, berarti bukan. Ya. Kalau bukan, namanya dia mu'tal akhir. Mu'tal akhir ini akhirannya ya teman-teman, akhirannya. Kalau tadi bukan soheh ya. Kalau tadi bukan soheh. Kalau teman-teman sebelum belajar sorof itu harus mengetahui bina sebenarnya. Bina ada bina soheh, ada bina misal, ada ajwaf, ada nakis, ada mamusfa, ada mamus ulam. Itu. Nah, mu'tal akhir ini kalimat fi'il yang akhirannya terdapat salah satu huruf ilat. Contohnya di situ adalah yaqdi. Yaqdi itu akhirannya kan terdapat ya. Nah, ini terdapat ya. Bang Dur kelihatan? Akhirannya terdapat Betul. ya. Coba saya drawing. Akhirannya ini terdapat ya. Bentar. Nah, ini terdapat ya. Kalau terdapat ya, maka rofaknya, dia itu irobnya tetap rofak, teman-teman. Tapi domah muqaddaroh. Domah muqaddaroh. Kenapa Kak domah muqaddaroh? Iya, karena misalnya domahnya domah dohiro, maka bacanya itu bukan yakdi, tapi yakdiyu. Sedangkan orang Arab itu bacanya bukan yakdiyu. Yakdi ya yakdi. Yakdi ya yakdi. Kecuali kalau kemasukan amil nawasib, maka menjadi yakdiya. Yakdiya. Misalnya ini. Yang kedua, berirob nasob. Salah satu tanda nasobnya adalah fathah. Kapan? Ketika mu'talnya atau huruf akhirnya berupa ya. Ya, ini contohnya ya. Maka harokatnya menjadi fathah. Tadi sebelumnya kita ketahui nasoro yansuru kan domah ya, domah. Kenapa kok domah yansuru? Karena dia itu fi'il soheh akhir. Harokatnya itu bukan huruf ilat. Afwan, hurufnya itu bukan huruf ilat. Tapi ketika berupa huruf ilat, nah ketika berupa huruf ilat ya, maka harokatnya menjadi fathah ketika kemasukan amil nawasib. Tapi kalau tidak bertemu apa-apa, dia tandanya domah muqaddaroh. Ada domah muqaddaroh. Jadi tanda i'rab itu ada kalanya lafdon au takriron. Taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Baik dari segi lafaz maupun dikira-kirakan. Misalnya teman-teman ya, Musa, Musa, Musa. Ketika didahului oleh fi'il ya, misalnya nasoro. Terus pastikan setelah fi'il kan ada apa? Ada fa'il. Fa'il itu i'rabnya apa? Ada yang tahu teman-teman? Fa'il itu i'rabnya rofa. Harokatnya domah. Ya kan kemarin? Ustaz. Nah, domah ya, domah. Maka seharusnya kan musayu. Tapi tetap dibaca Musa. Musa ya Musa. Dari sananya gitu. Musa yang Musa nggak bisa musayu, nggak bisa musayi. Nah, itu namanya i'rab rofa. I'rabnya tetap rofa. Tapi tandanya domah muqaddarah. Domah dikira-kirakan. Tapi bacanya ya tetap Musa. Nggak bisa musayu. Gitu dikira-kirakan karena posisinya dia jadi fa'il. Yang mana fa'il itu i'rabnya wajib rofa. Tayyib. Nah, Samir, ada kalanya berupa wawu.
Contohnya ghaza, yaghzu. Yaghzu itu huruf akhirnya itu berupa wawu. Berupa huruf ilat wawu. Maka harokatnya fathah. Ketika i'rabnya apa? Ketika i'rabnya nasab. Kemudian fathah muqaddarah. Kapan fathah muqaddarah? Ketika berupa alif. Alif di sini ya, alif yang bengkong, yang tidak ada titiknya, teman-teman. Kalau ada titiknya itu disebut ya. Kalau nggak ada titiknya disebut alif. Alif bengkong lah gampangannya ya. Alif layinah. Tayyib. Kemudian jazm. Jazm ini tandanya apa? Tandanya membuang huruf ilat. Misalnya ada huruf jazm lam. Lam yaqdi. Yaqdi. Ya-nya, huruf ilatnya ini dibuang. Kan pertama ada ya-nya ya. Kemudian ketika kemasukan lam misalnya. Lam. Lam yaqdi. Ya-nya dibuang. Gitu teman-teman. Ya-nya dibuang. Kalau yak dia ini kemasukan an. Misalnya an yak dia. Oke. An yak dia. Tayyib. Tuh. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Nah, itu mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu apa tadi? Terdapat huruf ilat di akhirannya. Kalau sahih akhir, tidak terdapat huruf ilat di akhirannya. Kemudian i'rab fi'il mudhari' af'al khamsah. Ini mungkin insya Allah pertemuan yang akan datang. Oke, sudah habis. Tayyib. Pun Naam. Ada soal? Tafadhol. Nasihat Ustaz. Nasihat. An-nasihah li talabil ilmi ya. Nasihat bagi orang yang menuntut ilmu. Syukran jazilan. Ala la tanadul ilma ma illa bisittatin. Ya. Dalam akhlak itu terdapat bait ala la tanadul ilma ma illa bisittatin. Ingatlah seseorang itu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Misalnya di situ yang pertama dakain. Dakain artinya ini adalah cerdas. Cerdas itu apa? Bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bisa mengatur untuk kapan belajar, kapan menghafal, kapan melaksanakan sesuatu yang sekiranya bermanfaat. Dukain wa hirsin. Hirsin ini bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Wastibarin, sabar. Ya, sabar. Karena ilmu itu tidak didapatkan dengan mudah. Dukain wa hirsin wastibarin. Bulghatin. Bulghatin ini adanya biaya. Emang teman-teman kalau nggak ada biaya, ya kita belum bisa mengakses ilmu, apalagi misalnya pergi ke Arab, misalnya belajar ke Yaman. Taba'an nahnu nastati nahtaju ilal fulus. Kita butuh fulus. Bulghah. Bulghah di sini adalah bekal. Pak Irsyadi Ustadin, petunjuk dari guru teman-teman. Kalau belajar sendiri itu sulit. Takutnya nanti gurunya jadi syaitonir rajim. Harus ada guru. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Irsyadi Ustadin watuli zamani. Panjangnya masa teman-teman. Harus lama, nggak boleh, nggak bisa kita beranggapan cepat paham, cepat bisa.
Nah, karena nahtaju ila atwal waktan, kita itu butuh waktu yang panjang untuk memahami ilmu yang apalagi nahwu sorof ini teman-teman. Ya, nahtaju ila ila waqt atau wil butuh waktu yang lama, nggak bisa langsung 1 bulan, bisa 6 bulan, bisa. Saya juga tidak menjaminnya teman-teman. 6 bulan bisa pasti belum tentu, kecuali setiap hari berada di lokasi dan mengikuti pembelajaran 7 kali pertemuan setiap hari. Dan di sana pasti ngomongnya full bahasa Arab karena lingkungan juga mendukung. Nah, itu nasihat yang terkait. Oke. Satu lagi, kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itani khamsan qabla khamis, jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu, karena masa tua itu kanakshi alal hajari, bagaikan mengukir di atas batu. Makanya bersungguh-sungguhlah, ijtahid wala taksal, bersungguh-sungguh dan jangan malas-malas. Syababaka qabla haramika wa sihataka qabla sakimika, masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Wa faragha qabla syughlika, masa luangmu, kosongmu sekarang sebelum datangnya masa sibukmu. Misalnya jadi pejabat misalnya, sudah nggak bisa, mungkin kita nggak punya banyak waktu untuk belajar seperti ini. Wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datangnya masa fakirmu. Kemudian yang akhir, wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datangnya masa kematianmu. Hada ma qala Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hada ma yumkinuni an uqaddimahu lakum wa inni lasamakum al-udra ala zallati lisani wa atharati salami. Syukran jazilan ala husni tamamikum. Ila liqa fi yaumil isnin. Sampai jumpa lagi di hari Isnin. Adlubul afa minkum. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Khairan, Ustaz Ustaz. Taufik, Ustaz. Afwan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.